jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jangan jadilah padaku seperti yang aku mau, seperti yang aku ingin. Meskipun seringkali dalam kenyataan hidup kami seringkali menyimpang dan berbuat semau kami sendiri. Maka kami menolak apa yang kau ingin. Ampuni kami Tuhan. Pada kesempatan sore petang malam hari, di momen peringatan kematian, kami mau kau jadilah padaku seperti yang kau ingin. Tergenapi sepenuhnya dalam hidup. Terima kasih Tuhan, singkapkan kebenaran firman di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Amin. Salam, selamat sore. Tuhan, Pak Yunus perlu turun dari tata. Silakan Bapak Yunus turun dari tata. Hari ini kita bersyukur bertemu dalam sebelumnya saya mau perkenalkan anak buah kami yang Tuhan ketemukan dalam satu buah ini. Silakan, Francisca di sini. Ya, perkenalkan dirimu, sampaikan apa yang Tuhan berbuat dalam hidupmu dan waktu ini. Silakan, tidak apa-apa. Kalau anak buahnya Pak Oki harus siap setiap saat sampaikan sesuatu. Di mana ini dekatnya? Halo, nama saya Francisca Febrian. Halo Francisca. Hari ini saya mau sedikit bercerita tentang kehidupan saya akhir-akhir ini. Jadi saya duduk di kelas 3 SMP. Saya mau ke SMK dan sebenarnya belum pernah kepikiran, bahkan masih mikir kalau bakal lanjut sekolah atau enggak, karena memang ekonomi keluarga memang sangat-sangat tidak mencukupi. Jadi saya bertemu dengan Mr. Oki ini waktu saya duduk di kelas 3, karena Mr. Oki mengajar saya di pelajaran IPS dan PKN. Sebenarnya gak pernah kepikiran bahwa bakal ketemu Mr. Oki terus bakal dibantu sampai sejauh ini. Saya bersyukur karena Mr. Oki mau membantu dalam segi apapun itu. Untuk istrinya Mr. Oki, Miss Chris, yang setiap pagi membekali saya makanan untuk sekolah. Terus Mr. Oki yang membantu biaya untuk ke SMK. Dan kemarin tanggal 25 Maret saya dibaptis. Ya, terima kasih. Ya, memang itu Francisca yang Tuhan percayakan pada kami untuk kami melayani, untuk kami ya sebagai anak rohani atau apapun. Itu karena Tuhan yang membawa dia kepada kami, bukan kami yang kasihan kepada dia, Tuhan yang membawa. Itu masih kelas 9 SMP, jadi tolong para cowok menahan diri. Jangan ada yang tanya nomor HP ke dia, salah langsung. Sensornya lewat sana, apalagi kalau didekati ya sok menjauh. Hari ini kita akan share firman Tuhan dari Lukas pasal 9. Lukas pasal 9. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan secara tradisi. Tradisi itu artinya apa? Oh, kalau waktunya Jumat Agung itu ya ayat tentang Yesus disalib, Yesus disiksa dan sebagainya. Atau kalau pada waktu Desember itu ya Natal ayatnya ya Yesus lahir. Ya, bisa mengajak kita masuk ke dalam hatinya Tuhan, mengerti apa yang Dia mau. Dengan tema firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky yang tertulis di grup Karasifa Yosef, salutkan dirimu. Lukas 9 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Yang artinya ada kitab boleh dibuka untuk Alkitab, nah, tidak untuk hal yang lain. Mari sama-sama kita baca Lukas 9 ayat 23. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ini belum peristiwa dia disalib, masih jauh, dan dia berkata, kalau mau mengikut aku, yang pertama, nyangkal diri. Nyangkal diri artinya apa? Tinggalkan masa lalu, tinggalkan masa yang lama, tinggalkan kehidupan yang lama, tinggalkan kehidupan yang dulu. Ditinggalkan, apapun itu bentuk dan sifatnya, ditinggalkan. Itu menyangkal diri. Jadi nggak mau lagi hidup dengan masa yang lalu. Rasul Paulus bahkan berkata bahwa segala sesuatu aku anggap rugi, bahkan oleh karena pengenalan Yesus, aku anggap sampah semua yang ada di masa lalu. Populeran dia, kekuatan dia. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang yang bukan dipakai Tuhan waktu itu, tapi dia adalah seorang cerdas, seorang ahli Taurat, seorang yang terpelajar, terpandang, murid dari seorang pengajar Taurat terkenal namanya Gamaliel. Dan ketika dia mengikuti Yesus, dia menganggap segala sesuatu adalah sampah, ditinggal di belakang. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, kalau ikut aku, sangkal diri. Itu yang poin pertama. Betapa seringkali kita tidak bisa menyangkal diri ketika Yesus masih terpaut dengan kehidupan yang lalu, masih terpaut dengan kehidupan yang lama, masih terpaut dengan kehidupan di masa lalu, dan kita tidak pernah mau, nggak pernah bisa bangun. Kenapa? Bayang-bayang masa lalu itu masih ada. Yang pertama sangkal diri, perkataan enggak untuk diri sendiri. Iya. Poin yang kedua, yang itu menjadi pembicaraan utama kita hari-hari ini, dibicarakan di seluruh gereja, tapi itu sangat penting bagi kita, yaitu ketika katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, yang menyangkal dirinya, ya, memikul salibnya setiap hari, bukan setiap minggu sekali, bukan setiap bulan sekali, bukan setiap tahun sekali, tapi setiap hari pikul salib. Pikul salib karena kita mengikuti apa kemauan Tuhan, kita ikuti kehendak Tuhan, kita berjalan dalam tuntunan dan rencana Tuhan. Jadi dengan semudah seperti yang dibayangkan, kita harus nyangkalkan daging kita pikul salib setiap hari demi hari. Kita belajar untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan. Hari demi hari, yang namanya bertobat itu ya setiap hari, yang namanya berjalan dalam Tuhan itu ya setiap hari, nggak jatuh bangun, tapi terus setiap hari kita ada dalam tuntunan Tuhan. Bukan setiap hari kita bisa berkata, Tuhan, tuntun aku hari, Tuhan, bawa aku dalam rencana. Tanda cinta Tuhan yang utama bagi kita, tanda kasih sayang Tuhan bagi kita, itu bukan bunga. Kalau Valentina tanda sayangnya adalah bunga, coklat. Tanda sayang Tuhan itu bagi kita bukan bunga, bukan coklat, bahkan bukan berkat. Ada banyak orang berkata, oh saya itu disayang Tuhan kalau saya diberkati, kalau saya mengalami mujizat. Ya, berkat dan mujizat bukan tanda sayangnya Tuhan sama kita, itu cuma bonus. Tanda sayang bagi Tuhan buat kita adalah salib. Salib adalah tanda sayangnya Tuhan buat kita. Dia memberikan salib, dia mati di kayu salib. Itu adalah tanda sayangnya buat kita. Dan firman Tuhan berkata, memikul salibnya setiap hari, artinya bahwa dia berkata, kita ini harus pikul salib. Yesus harus mengalami dulu disalib. Jadi teladan. Kayak ini loh, seperti ini disalib. Itu secara fisik. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dia mengajarkan, ayo kami ikut aku, pikul salib setiap hari. Salib apa yang harus kita pikul? Secara ringkas saya sampaikan ada 5 salib yang harus kita pikul. Yang pertama adalah salib untuk cinta Tuhan. Salib cinta Tuhan. Oh saya sudah ngerti Pak, cinta Tuhan itu ngerti saya. Bisa mengajak kita masuk ke dalam hatinya Tuhan. Lebih dan lebih. Namanya cinta Tuhan itu dengan ketulusan hati, kemurnian hati, segenap hati. Satu kali yang namanya Yudas Iskariot itu memberi tanda pada orang-orang yang mau menangkap Yesus. Dia berkata, orang yang aku datang dan aku belum aku jumpai dia. Itu yang harus ditangkap. Karena orang nggak ngerti yang mana Yesus itu. Nggak semua orang paham yang mana Yesus. Yudas Iskariot berkata, Guru, apa kabar? Belum. Ini Yesus sebagai sebagai tanda persahabatan lagi. Dan Yesus berkata, teman,
Kamu nyerahkan aku dengan ciuman. Dan setelah itu Yesus ditanya. Ciuman Yudas adalah ciuman kemunafikan, ciuman yang bertopeng, ciuman tanda bahwa ada sesuatu di balik ciuman itu. Dia tidak benar-benar mencintai Yesus, dia tidak benar-benar mengasihi Yesus, dia tidak benar-benar sayang pada Yesus, dia tidak benar-benar menaruh hormat pada Yesus, dia nggak benar-benar menghargai Yesus. Cium Yesus, bukan karena cinta. Maksudnya bukan seperti lawan jenis, tapi mencintai seorang pada gurunya, pada orang tuanya. Dia tidak benar-benar mencintai, tapi dia ada sesuatu di balik ciuman, ada sesuatu di balik, ada udang di balik batu, ada sesuatu di balik yang dia lakukan. Betapa banyak orang-orang Israel ini, dia mengasihi Tuhan hanya supaya ingin diberkati. Dia datang pada Tuhan hanya supaya ingin mengalami sesuatu, hanya ingin supaya mengalami ditolong Tuhan. Tuhan tolong, berdoa seperti itu. Berdoa supaya mengalami sesuatu, mengalami berkat, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, Tuhan Tuhan pertama, dia tetap beragama Kristen, tak berani pindah agama. Tapi ngapain saya percaya sama Yesus? Dia nggak tolong saya. Saya tidak lupa ketika tahun yang lalu, bulan Oktober atau sebelum, pertengahan tahun lalu, seseorang yang berkata pada saya, Pak, doakan saya mau mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan dia ada di Provinsi. Dia undang juga hamba-hamba Tuhan di sana yang dia kenal, bertemu di satu bukit doa, di satu akhirnya pertemuan meminta. Harapannya tentu dia supaya terpilih. Tapi dalam hati saya dapatkan bukan dia terpilih atau tidak. Nah, situasi apapun dia harus siap dengan risikonya. Dalam situasi apapun dia harus siap dengan konsekuensi. Apapun itu. Namanya orang maju dalam pemilihan kan tidak selalu harus terpilih. Tidak selalu berarti kalau Tuhan menyertai semua menang. Belum tentu. Tapi ada pembelajaran yang mungkin bisa jadi masukannya. Di hari pemilu kepala desa pilkada, saya dikasih tahu Pak, hari ini saya doakan pilkades bukan kepala desa. Ya boleh saya doakan yang terbaik dari itu. Saya nggak pernah janji pasti terpilih, tidak. Saya nggak boleh mengucapkan. Jam 6 sore seperti jam sekarang ketika dia nggak memberitakan saya terpilih atau saya gagal, tidak. WA-nya tertulis saya kecewa sama Tuhan. Loh, kecewa berarti gagal. Saya tidak terpilih. Dia merasa bahwa dia itu sudah berbuat yang terbaik. 4 calon yang lain curang, ada yang main uang, ada yang main kuasa ke-8. Dia yang murni ke Tuhan, kenapa dia nggak terpilih? Hari ini saya mau berkata, ayo cintai Tuhan dengan segenap hati, cintai Tuhan dengan kemurnian hati. Apapun yang terjadi, kita mau mencintai Dia. Apapun yang terjadi, ayo kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Nggak cuma sekedar karena supaya diberkati. Berkat itu pasti ada, itu tetapi yang bonus. Ada lagu pujian lama yang berkata, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan lagi. Dulu lagu itu sempat diprotes saya. Dulu saya ikut persekutuan di daerah Beratang sana dan Beratang itu ada persekutuan orang tua itu. Mereka protes, kenapa lagu ini tertulis berkat-Mu sempat, maksudnya selalu membuat aku terpesona, kenapa kok ditulis sempat? Berarti kan berkat gak boleh membuat kita terpesona selalu, sempat aja. Karena kalau fokus kita jatuh pada kita kira hari ini belajar mencintai Tuhan dengan murni. Apapun terjadi, tetap sayang sama Tuhan, tetap mengasihi. Bisa nggak setiap kita yang ada di sini ketika mengalami kesulitan ekonomi, kita bisa berkata, aku tetap mengasihi Tuhan? Bisa nggak ketika masalah demi masalah kamu hadapi, kamu bisa berkata, aku tetap mengasihi Tuhan?
Amin. Dalam lagu yang seringkali kita nyanyikan yang berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lalu berikutnya, meskipun bagai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Hati-hati kalau nyanyi lagu itu, jangan cuma mengikuti pujian. Anda nyanyi lagu itu jadi komitmen sendiri. Badai dalam hidupku terjadi, aku tetap cinta Tuhan. Badai dalam hidupku terjadi, aku tetap mengasihi. Amin. Meskipun badai silih berganti, tetap cinta. Betapa banyak badai sedikit datang, bukan badai, ini sedikit kecek-kecek terjadi yang nyakiti. Waduh, aku diomongin kalau gitu sama orang itu, wes gak kerja. Aduh, aku diomongin gini sama Pak Rizky, sudah tidak mau pelayanan. Aduh, aku ngalami ini dengan anaknya di situ, keluar dari guru dan minta disayang. Oh, minta kembali ya. Hari Tuhan cari orang-orang yang mau memiliki kekuatan hati. Kekuatan iman yang kuat di dalam diri. Gak cuma setengah-setengah. Gak cuma seperempat bagi. Ketika saya melakukan proses terakhir, kami orang ini seperti yang pernah saya sharingkan. Betapa banyak kata keluar. Tudingan yang akan negatif. Fitnah. Dianggap saya cara yang dianggap saya apa? Oh, suka antar pulang dari depan. Yang dianggap saya melakukan hal yang tidak senonoh. Ada banyak hal. Pendeta macam apa dia itu? Gak percaya. Tapi ketika saya alami, saya tidak jadi itu terkurang. Nah, kemudian istilah proses saya itu juga cuma keluar uang hasilnya gini. Nah, sama dengan istri mengatakan, ayo kita perbaiki. Kita mau perbaiki satu bisa kami perbaiki segala sesuatu. Istri saya mengalami dekati. Kalau ada sesuatu yang pulang oleh saya berikan istri saya. Ya, kami tidak putus asa. Kami memberkati saya. Kami menutupi semua. Karena semua berita yang berseliweran tentang kami itu tidak benar semua. Kita bisa satu kali saya sudah merasa tanpa diduga, tanpa terpikir. Sekali masuk SMA. Tapi uang SPP di SMK yang nanti lunas dan bukan saya mau dukung dia balik 1 tahun. Ketika kami mengalami situasi di proses Tuhan membuka. Amin. Yang kita mengucapkan Tuhan sepenuh hati, bukan cuma sekedar ada maunya. Tidak seperti Yudas yang mencium Yesus, tapi ternyata ada sesuatu di balik ciuman. Ciuman mau, ciuman yang menyesatkan, ciuman yang membahayakan, ciuman yang menjebloskan Yesus ke dalam neraka. Yang pertama salibnya adalah salib cinta Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan kita lebih dan lebih lagi. Yang kedua adalah namanya salib itu. Salib ketaatan. Coba kita buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat ke-8. Filipi 2 ayat 8. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata taat sampai mati, Yesus menyatakan dirinya, menyediakan dirinya taat sampai mati,
sampai di kayu salib. Dia nggak setengah-setengah, dia nggak pernah, aduh sakit sudah berhenti. Alkitab mencatat bahwa Yesus berkata bahwa bukankah aku bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk menolong aku. Tapi ketika dia ditangkap dan satu kali telinga salah seorang yang ikut dalam rombongannya menangkap namanya Malkus dipotong oleh Petrus. Yesus dengan santainya ambil potongan di bagian telinga Malkus terus ngomong, "Usah, pakai kekerasan. Bukankah aku bisa panggil 12 pasukan malaikat ke pertolongan?" Tapi Yesus tidak mau ambil hati. Dia tetap menyediakan diri untuk taat sampai mati di kayu salib. Teman-teman di sini ada kata bersedia apa itu? Sampai mati di kayu salib. Bukan sama di kayu salib, tapi taat sampai mati. Sampai Tuhan panggil kita pulang, kita tetap setia itu Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita pulang, kita tetap didapati setia. Ya, aku mau Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa setia? Ketika mungkin ibadah kita duduk di sini, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Ketika ibadah duduk di sini, kita sibuk dengan seluler kita, HP kita. Tapi bagaimana kita bisa taat sampai mati? Ketika ibadah, kita masih sibuk dengan teman-teman. Ayo taat sama Tuhan. Apapun yang terjadi, taat. Sekalipun masih muda, taat. Sekalipun masih sekolah, taat pada Tuhan. Sekalipun masih sekolah, berani tidak kamu menunjukkan bahwa ini saya orang Kristen, saya aku, saya berani untuk hidup dalam ketaatan. Minimal nggak nyontek ketika menghadapi ulangan nilai Daniel atau PTN, SPNS. Minimal nggak nyontek. Minimal juga berani berkata jujur. Berkat yang berbuat yang terbaik. Berani tidak taat sampai mati. Dan banyak orang di sekitar kita hari-hari ini, mereka mempertaruhkan imannya dengan tidak mudah. Banyak beberapa gereja sekarang yang sedang dihambat pembangunannya, yang beribadah pun sedang dicari-cari kesalahannya. Oh, ini kan rumah bukan gereja, ngapain begini ibadah di situ? Banyak anak-anak itu adalah susah. Kota kita mungkin masih bisa bersuka cita, ya di pedesaan mereka mau kesulitan untuk beribadah. Ya, saya mau ajak sampai Tuhan panggil kita, Tuhan dapati kita sakit. Sampai Tuhan panggil kita pulang, Tuhan tidak dapat. Kita tetap ada dalam iman kepada kita. Berapa tahun yang lalu saya sempat bertemu Pak Rizky dalam kondisi beliau sedang berantakan, sedang dalam kondisi yang baik. Untuk berbagai kegiatan di sana sih sudah jauh dari itu lah. Kami sempat ngobrol. Masalah di Royal tadi tahun 2016. Saya sudah mulai bertobat lagi dan mulai melayani Tuhan. Sebelumnya saya sempat jatuh. Yang 2015 saya mulai lagi 2016. Mungkin sekarang kamu yang melayani Tuhan, tapi kamu tidak begitu. Ketika 2 tahun yang lalu bertemu Pak, sudah mulai semangat lagi sampai dia juga dengan setiap itu. Ayo sampai Tuhan apapun resiko, apapun situasi, nggak peduli ada yang nyakiti, nggak peduli ada yang membuat salah. Maka saya sampaikan di waktu saya terakhir di tempat ini 2 minggu yang lalu, saya sampaikan kalau kehidupan kita belum sampai ada yang membuat salah Pak. Kalau sampai di Palestina kita, belum sampai ada yang menganiaya. Kalau kehidupan Kristen kita belum sampai ada yang menuding hal yang salah pada kita. Kita belum bisa. Kita masih ya seperti air itu di sungai itu kita masih dibuat itu tidak mau. Kehidupan Kristen intinya adalah mengikuti Kristus sebagai teladan.
Karena Yesus teladan kita, dia disalib, dia dianiaya, dipukuli, ditinju, bahkan dipermalukan. Tahu dipermalukan, dia dipukuli terus ditanya, ayo siapa yang mukul kamu? Adalah dia 4 atau berapa orang prajurit. Dia hanya ke belakang, dipukul lagi, siapa yang mukul kamu? Ditelanjangi bahkan dipermalukan. Dia mengalami penderitaan. Ketika hidup kita sebagai seorang Kristen, kalau belum mengalami penderitaan, belum dianiaya, belum mengalami salatan, belum konflik, tak belum jadi seorang Kristen sesungguhnya. Karena Kristen itu bukan melewati kabar merah, melewati pemandangan yang tebal, rumput yang halus, dan ada pikir-pikir tajam, hadapi kaki-kaki yang harus melewati onak dan duri. Kita berhasil, karena ada mahkota yang kita terima. Amin. Yang pertama, ayo cinta Tuhan. Yang kedua, salib ya. Yang kedua itu ketaatan. Ya. Salib berikut yang saya sampaikan. Salib orang di dalam setiap kehidupan kita. Tidak pernah yang namanya jalan mulus dan semuanya halus rata. Mesti ada korban. Di dalam setiap kita. Hari-hari ini masih ada sakit hati, ada iri hati, ada kecewa. Yesus itu sudah mati manusia. Ketika dia disalibkan, apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam detik-detik menjelang kematian, dia masih bisa menjawab. Di dalam detik-detik menjelang dia mati, dia masih bisa melepaskan orang. Amin. Dia tidak bawa dendam. Orang-orang yang sekarang sering pakai aneh. Kalau disakiti mesti ngomong, ya Tuhan yang balas, ya Tuhan yang lakukan yang terbaik untuk mereka semua. Yesus nggak berdosa, nggak jadi seperti itu. Memang Tuhan mengatakan pemberkatinya Tuhan. Tapi kalau kita masih ngomong seperti itu orang, oh Tuhan yang balas, itu namanya ngutuki. Yesus mengajarkan sebab mereka tidak tahu. Kalau Yesus saat itu mau balas mereka, habis masuk akal. Hari ini ada di dalam hatimu dan ingat di dalam pikiran orang-orang tertentu menjengkelkan, menyakiti, mengecewakan. Jangan dipandang-pandang. Firman Tuhan ngomong bahwa sakit hati itu membuat remuk tulang-tulang, membuat sakit di dalam jiwa. Kita nggak mau jadi orang berpenyakit karena sakit. Nah, salib yang lewat cinta itu, salib ketaatan, salib pengampunan. Saya posisikan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada salib tunduk pada kehendak Tuhan. Ayat terakhir kita baca, Matius 26 ayat 42. Ini bagian dari ketika prosesi Yesus disalibkan. Sebelum Yesus mengalami disalibkan, dia melalui hal yang ini. Matius 26 ayat 42. Kalau fase yang ini, tahap yang ini, langkah yang ini dia nggak lalui, Yesus nggak akan disalibkan. Tapi dia melalui Matius 26 ayat 42. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Cawan itu apa? Cawan itu penderitaan. Dia mengawal ke Bapa. Kalau boleh, saya nggak akan mengucapkan penderitaan itu. Kalau boleh. Karena dia tahu begitu berat yang akan dia alami, begitu kejamnya siksaan yang akan dihadapi, begitu susahnya situasi yang akan dia hadapi berikut. Tapi dia, kalau memang bisa, jadilah. Kalau nggak bisa berlalu cara ini, harus aku minum dia, harus aku mengalami. Ya sudah. Jadilah. Ketika dia mau menjadi kehendak, dia menyerahkan kehendaknya.
pada kehendak Bapa di sorga. Sejak itu, dalam arti kata lain dia berkata, aku siap menderita, aku siap disalibkan sejak saat ini. Aku siap ditangkap, mana yang mau menangkap aku? Dan bisa turun, dia ditangkap. Yudas, seperti yang saya sampaikan di depan. Jiwa Yesus, Yudas kemudian ditangkap bersepasukan Roma. Siap, jadilah kehendakmu. Berani kan kita? Tuhan, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Seperti lagu tadi, jadilah padaku seperti yang Engkau ingin. Bukan jadilah padaku seperti aku. Berani kata, jadilah padaku sesuai yang Engkau. Dihadapkan pada judul yang di hadapan kita. Pilih yang ini atau ini. Berani kata ngomong Tuhan yang mana ini. Atau kita sembarangan saja. Wis pokoknya ada. Saya cuma bisa dialami. Ya, ketika kita sama melangkah, tidak bisa dibayar sekalipun dengan air mata. Sebelum segala sesuatu yang kita punya pada Tuhan yang kau mau, Tuhan yang mana yang kau inginkan. Aku melangkah ke kanan atau kiri. Aku melangkah lurus atau aku diam dulu. Daud dalam setiap perjalanan ketika mau berperang, dia tanya dapat. Aku kejar nggak musuh-musuh itu. Satu kali itu aku mau maju, bereskan. Satu kali kalau kamu usah maju, kebun lewat belakang. Satu kali kamu diam aja. Tuhan yang dalam pilihan hidup kita apa? Ayo belajar menyerahkan pada Tuhan. Boleh nggak saya berdoa? Tuhan, boleh nggak saya masuk di pekerjaan? Bukan sekedar gaji besar, tapi tatanan. Ketika saya mau masuk ke perguruan tinggi, saya lulus SMA. Saya ajak teman-temanku, kami datang ke doa di Belitung. Saya tanya pada Tuhan doa, yang mana Tuhan yang mau? Dan Tuhan dengan jelas mengatakan pada saya, masuk ke BPK di Universitas Negeri Surabaya. Jelas sekali di yang saya doa itu saya mendapatkan masuk ke UNESA BPK dan pilihan yang dari Tuhan pada saya. Sampai hari ini ketika saya diberi kesempatan mengajar, saya akan dapat kesempatan mengajar. Saya nggak cuma sekedar mengajar materi pelajaran, sebagai kesempatan. Dan Prancis kan bukan satu-satunya. Ada banyak anak-anak yang lain yang percaya pada saya itu saya mendukung mereka dalam kehidupan sekolah mereka, kehidupan keluarga mereka. Karena saya mau itu hari ajar dalam apapun, pilihan-pilihan apapun yang berani katakan. Saya tutup dengan satu saksi yang kecil. Kami alami dan pelayanan bisa yang lalu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung, yang membantu pelayanan bisa secara langsung atau tidak langsung. Tak tahu sempat ada yang namanya halangan baptis. Ketika mau baptis, akhir pelayanan terpuji. Dan saya merasa waduh, saat melihat itu gembok, ada orang di sekitar, saya merasa itu seperti ini. Gimana kok? Padahal saya sudah menyiapkan untuk pelayanan baptisan ini. Hari itu pun saya juga sudah mau puasa. Terus saya dan Pak Rizky, ayo coba kita tanya ke resepsionis. Resepsionis berkata, tidak bisa kalau akan dipakai. Tidak bisa. Ada acara orang adakan sewa kolam renang itu untuk acara dinner. Jadi makan malam di kolam renang. Tidak bisa. Saya 5 menit aja tidak bisa. Bisa. Saya ngomong, betul ada bantuan sama kita baptis Solo aja. Kan sama saja, kalau Solo itu akhirnya kena semua kota. Oke, kita sepakat. Anda tahu, kita kelihatannya gagal, kelihatannya tidak berhasil, kelihatannya rencana tidak sesuai dengan satu, kelihatannya awur-awuran. Kami baptis di Solo, 3 orang, termasuk Franciscan, 2 orang yang sebelah kanan. Saya menyadari kenapa Tuhan izinkan agar kita berbohong sehingga kami bisa masuk. Ada 1 orang kami baptis orang kakinya itu sakit,
ada luka, istilahnya yaitu mata luka di sebelah kanan kakinya itu ada luka yang seperti jahitan, itu lukanya di dalam. Kalau kena air tentu akan sangat sakit. Kalau dia masuk di dalam saat kaki-kakinya tentu itu akan sangat kesakitan sekali. Saya sebagai pendeta yang baptis itu akan sangat susah sekali. Kemudian kesakitan. Tapi kalau dibawa ke Solo, apa? Kena airnya yang terlalu. Tuhan membuat sesuatu belakangnya gagal. Dia bukan rencananya. Waktu itu, baptisan bebas. Bebas dari apa perlu dia mengalami sakit. Karena Tuhan kita, dia ahlinya mengubah situasi buruk menjadi kebaikan. Dia tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tapi dia mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Salib dinyatakan terjadi, tidak apa-apa, karena di balik salib ada mahkota. Tidak ada salib, tidak ada mahkota, no cross, no crown. Dan Yesus Kristus melakukannya dan disalibkan untuk dia mencapai kemuliaan. Dan itu dinyatakan atas kita. Hari ini saya ajak kita percaya di balik setiap penderitaan, kesukaran yang kita alami, salib yang kita pikul, ada kemuliaan Tuhan yang akan kita alami. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang akhirnya menjadi penuh keindahan. Mari semua tutup mata. Tuhan kami mengucap syukur. Di setiap taburan firman-Mu yang kami terima. Kuatkan kami Tuhan mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kuatkan kami mengalami badai-badai dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan mengalami situasi-situasi yang terpuruk sekalipun dalam kehidupan kami. Ketika orang mengabaikan kami, ketika orang melupakan kami, menghina kami, menjelek-jelekan kami, memfitnah kami percaya Kau tidak meninggal. Hari ini saya mendengar dalam hati saya, Kudus berkata bahwa ada di antara kita sendiri masih punya kepahitan dengan orang-orang tertentu, masih punya kecewa, masih punya sakit hati. Saya nggak perlu tanya siapa-siapa, nggak perlu tahu. Ayo bereskan sekarang dalam hatimu. Kalau ingat di pikiranmu orang-orang tertentu, ucapkan, Tuhan jangan mengampuni dia. Tuhan jangan mengampuni orang ini. Mungkin lebih dari satu nama dan dua nama, tiga nama. Silakan ampuni dia. Saya tidak kesempatan. Tuhan saya ampuni dia. Ucapkan itu dalam doamu, dalam hatimu, dalam mungkin harus berkata pelan-pelan tidak. Satu hal yang pasti. Ayo belajar mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Untuk selama ini nyimpang dari itu. Hari ini balik pada Tuhan. Selama ini mungkin memutuskan segala-galanya sendiri. Balik sama. Selama ini cari pacar sembarangan hanya karena kesepian, karena jomblo, supaya nggak terjadi jomblo. Cari sembarangan. Minta ampun sama. Masa depanmu aman itu. Jangan mudah kecewa dengan orang. Tuhan menguatkan hati kami. Nggak ada salib, nggak ada mahkota. Nggak ada penderitaan, nggak ada pembunuhan. Tuhan apa sudah berhenti berbicara? Kau nyatakan firman-Mu isi hatimu lebih dan lebih lagi buat setiap kami. Untuk kami berjalan sesuai dengan ketepatan rencana. Kami berjalan sesuai dengan ketepatan waktu. Mungkin nggak cepat Tuhan, tapi waktu tepat seperti yang kami. Terima kasih Tuhan. Kami menghormati doa-Mu dan kami memikul salib. Untuk kami mencintai Tuhan dengan tulus, dengan Tuhan. Kami memikul salib berupa ketaatan pada Tuhan. Kami memikul salib berupa pengampunan, mengampuni orang-orang kesalahan kita. Dan kami memikul salib hidup dan berkat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, seperti tema yang mungkin kita lihat sama-sama ya untuk
kelas mana pada hari ini? Itu apa? Apa ini namanya? Classified.